Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin para pemirsa BMH TV dimanapun Anda berada, segala puji hanya milik Allah. Atas kasih sayangnya lah, sehingga pada hari ini kita senantiasa mendapatkan nikmat dari Allah. Dan nikmat yang paling mahal adalah nikmat iman. Nikmat merasakan indahnya tilawah Quran. Nikmat merasakan indahnya bersujud. Nikmat merasakan indahnya berdoa. Itu semua merupakan nikmat iman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat, pemirsa BMH TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita merenungi perjalanan kehidupan manusia, ternyata tidak satu pun di antara kita yang tidak pernah mendapatkan ujian. Semua manusia di muka bumi ini pernah mendapatkan musibah, pernah mendapatkan ujian. Dan hal itu Allah Subhanahu wa ta'ala telah sampaikan di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat nomor 15. Kullu nafsin dha'iqatul maut walanabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia yang bernyawa atau makhluk Allah yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya al-maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan semua akan merasakan yang namanya fitnah. Baik itu kebaikan ataupun keburukan. Wa ilaina turja'un. Dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semua akan dikembalikan. Hadirin pemirsa BMH TV yang dimuliakan oleh Allah. Ada manusia diuji dengan istrinya. Ada yang diuji dengan suaminya. Ada yang diuji dengan anaknya. Ada yang diuji dengan hartanya. Ada yang diuji dengan tahtanya. Semua mengalami ujian sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Itu adalah sebuah keniscayaan dalam kehidupan kita. Hikmahnya adalah bagi mereka yang diuji hendaklah bersabar, dan bagi mereka yang belum mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaklah kemudian dia tetap meniti takdir-takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya, ketika ada saudara kita yang menghadapi ujian, maka tanggung jawab kita adalah meringankan beban mereka. Saat ini ada di antara saudara kita yang kesulitan sahur, kesulitan berbuka puasa. Bahkan mereka barangkali masih berada di tenda-tenda pengungsian, tidak jelas di mana tarawihnya, tidak jelas di mana makannya, tidak jelas di mana sahurnya. Lalu apa kemudian yang bisa kita berikan? Sesungguhnya agama kita memberikan tuntunan. Kenapa kita harus membantu mereka? Yang pertama, membantu itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong menolonglah engkau dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan keburukan. Yang kedua, menolong saudara kita itu merupakan bentuk keimanan. Karenanya dalam sebuah hadis sahih dijelaskan, tidaklah dianggap beriman seseorang yang dia bisa tidur di malam hari dengan nyenyak, sementara dia tahu saudaranya dalam keadaan kelaparan. Dan yang terakhir, dengan menolong, dengan membantu saudara kita, maka itu adalah jalan-jalan untuk kita
mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, "Abaguni du'afa." Carilah keridhaan Allah lewat para orang-orang lemah, para du'afa. Fa innama turzakuna wa tunsaruna bidu'afaikum. Sesungguhnya engkau mendapatkan rizki dan engkau ditolong karena engkau peduli dengan du'afa di antara engkau. Ramadan pada hakikatnya melatih kita untuk peduli terhadap mereka yang saat ini mendapatkan ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak fasilitas yang kemudian dapat kita manfaatkan untuk apa? Untuk meraih keberkahan, cerdas dalam beribadah pada bulan Ramadan ini. Salah satu yang direkomendasikan Rasulullah adalah kita memperbanyak sedekah di bulan Ramadan ini. Afdhalus sedekah, sedekah fi Ramadan. Seutama-utama sedekah adalah sedekah yang disampaikan pada bulan Ramadan. Bagus dan tidak mengapa kita bersedekah di bulan yang lainnya. Tapi Rasulullah mengatakan afdhalus sedekah, sedekah yang paling afdal, sedekah terbaik itu adalah sedekah yang disampaikan pada bulan Ramadan. Satu lagi, kalau kemudian kita kepingin mendapatkan pahala jariah yang banyak lewat ibadah Ramadan ini, Rasulullah mengatakan, man fattara shaiman. Barang siapa yang suka memberikan makan kepada orang-orang yang sedang berpuasa, falahu ajru mislu ajru fa'ilihi. Maka dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang sedang berbuka puasa tersebut. Bukankah ini adalah petunjuk cara cerdas dalam beribadah? Kita bisa kemudian mendapatkan pahalanya para penghafal Quran di pondok tahfidz. Kita bisa kemudian mendapatkan keberkahan pahala dari mereka yang ada di asrama-asrama, lembaga-lembaga Al-Quran. Dengan cara apa? Mengirimkan buka puasa kepada mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya, memberikan maunanya, maghfirahnya kepada kita di bulan Ramadan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.